Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang karakteristik siswa di SMA dan SMK. Mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Ekris Ceseda Makaria MPD dan Bapak Dr. Ali Rahman MPD. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Dengan saya sendiri, Nur Amalia Putri, M. Nur Faizi, Vika Aprilia Nur Hidayah, dan Muhammad Umar Marani. Materi karakteristik 1. Pendidikan di SMA dan SMK. 2. Pengertian karakteristik. 3. Penjelasan tentang remaja. 4. Macam-macam karakteristik. Berikut materi-materinya. Pendidikan SMA dan SMK memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun dalam prinsip dasarnya sama-sama tempat menimba ilmu, pendidikan di SMA ditujukan untuk mereka yang akan fokus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan SMK lebih ditujukan buat mereka yang ingin terjun di dunia kerja dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang relevan saat mereka SMK. Pengertian karakteristik. Karakteristik merupakan bagian dari kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah karakteristik memiliki persamaan kata karakter atau wakta yang berarti sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Arti lain dari karakter yaitu konsekuen tindakannya dalam mematuhi etika perilaku, tindakannya dalam memegang pendirian atau pendapat. Selanjutnya, pengertian karakteristik menurut para ahli. Yang pertama dari Maxwell. Menurut Maxwell, karakter jauh lebih baik dari sekedar perkataan. Lebih dari itu,
Karakter merupakan sebuah pilihan yang menentukan tingkat kesuksesan. Yang kedua, dari Why. Menurut Why, karakter menandai bagaimana cara ataupun teknis untuk memfokuskan penerapan nilai kebaikan ke dalam tindakan ataupun tingkah laku. Yang ketiga, dari Kamisa. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Berkarakter dapat diartikan memiliki watak dan juga kepribadian. Menurut Doni Kusuma, karakter merupakan ciri, gaya, sifat, ataupun karakteristik diri seseorang yang berasal dari bentukan atau tempaan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Lalu, yang kelima, dari Webber Saunders. Karakter merupakan sifat nyata dan berbeda yang ditujukan oleh individu. Karakter dapat dilihat dari berbagai macam atribut yang ada dalam pola tingkah laku individu. Yang keenam, menurut Bulowe, kepribadian yang dilihat dari titik tolak etis ataupun moral, karakter biasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tentang remaja SMA dan SMK. Sebelumnya, siswa SMA atau SMK itu ialah pelajar yang menduduki pendidikan formal sebelum memasuki perkuliahan. Dan dalam kajian psikologi, siswa SMA dan SMK ini dimasukkan ke dalam golongan remaja. Selanjutnya digolong remaja. Pengertian dari remaja. Remaja secara istilah adolescens atau remaja dalam Harlock 1980 berasal dari kata Latin adolescere atau yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah ini dipergunakan untuk saat ini dan mempunyai arti yang luas, baik secara fisik, mental, emosi, dan sosialnya. Secara umum, remaja itu adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, yang menuju kematangan untuk mampu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Selanjutnya, menurut para ahli, remaja itu adalah yang pertama ada Bure mencatatkan bahwa remaja secara psikologis adalah masa yang cukup sibuk karena menjadi dewasa secara seksual melibatkan sejumlah hal yang sesungguhnya memiliki akar instingtual. Selanjutnya adalah menurut Cullen dalam Monks 1982. Menurutnya, masa remaja adalah masa di mana remaja itu tidak memiliki status dari orang dewasa, tapi tidak juga memiliki status kanak-kanak. Selanjutnya adalah Roscoe dan Peterson. Menurut mereka berdua, dalam Monks 1982 mengungkapkan bahwa remaja mempunyai satu posisi marginal yang dipandang dari segi sosialnya. Terus menurut Hall dalam Sandrox 2007, menurutnya usia remaja itu berkisar dari 12 hingga 23 tahun yang diwarnai oleh pergolakan. Dalam konsep ini, Hal menyatakan bahwa remaja merupakan masa pergolakan yang dipenuhi oleh konflik dan perubahan suasana hati. Dan kelima ada dari Rosenblum dan Lewis. Menurut mereka, pada masa remaja ialah tidak selalu berada di suatu badai atau stres, tetapi fluktuasi emosi dari tinggi ke rendah memang meningkat pada masa remaja awal. Jadi di Rosenblum dan Lewis ini kayak seperti membantah dari pernyataan dari Hal tadi. Selanjutnya ada macam-macam masa remaja atau ciri-cirinya. Yang pertama ada masa remaja sebagai periode yang penting. Maksudnya di sini sebagai periode yang penting itu seperti masa pertumbuhannya dari fisiknya, mentalnya, psikologisnya, dan hal-hal lainnya. Jadi itu hal yang penting bagi seorang remaja untuk dilakukan selama pertumbuhannya. Selanjutnya ada di masa remaja periode peralihan. Maksudnya di sini periode peralihan ini menuju dari misalnya contohnya saja dari peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja dan akan ke masa dewasa. Selanjutnya ada di masa remaja sebagai usia bermasalah.
maksudnya dari masa usia yang bermasalah, karena di masa ini para remaja ini akan menghadapi konflik-konflik dalam hidupnya. Yang keempat, ada masa remaja sebagai periode perubahan. Di sini maksudnya dari periode perubahan dari fisiknya, sikap dan perilakunya. Yang kelima, ada masa remaja sebagai masa dalam mencari identitas. Di sini maksudnya pencarian identitas itu bisa juga contoh aja dari bertemannya para remaja ini kepada teman-temannya. Disitulah cara dia mencari identitas dirinya sendiri. Terus ada masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Kenapa dibilang sebagai usia yang menimbulkan ketakutan? Karena pada masa remaja ini sangat rentan terhadap para remaja ini melakukan hal-hal yang buruk, baik itu contoh saja seperti narkoba atau mabuk atau hal-hal lain yang tidak baik. Jadi di sini peran orang dewasa sangat penting untuk mengawasi dan membimbing mereka supaya tidak melakukan hal seperti itu. Selanjutnya adalah masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Maksudnya di sini remaja itu cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu. Itu hanya sebagai istilah. Ia melihat dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya. Terlebih lagi ada dalam hal cita-cita. Maksudnya di sini pada usia remaja ini terkadang para remaja ini selalu berpikir, contoh saja seperti dia ingin menjadi seorang tentara. Padahal dalam dirinya atau dari secara fisik dia tidak cocok menjadi seorang tentara, karena kenapa dia ingin jadi tentara, katanya mungkin karena itu keren atau gagah. Selanjutnya masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Maksudnya di sini masa ambang dewasa ini semakin dekatnya usianya itu menuju kematangan yang sah atau dewasa. Remaja pun sudah mengalami kegelisahan menuju ke masa ini karena dia sudah mulai ingin bekerja, ingin menghidupi diri sendiri, dan sudah hampir memiliki usia kedewasaan sendiri. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu cara memahami karakter anak didik. Yang pertama yaitu ada anak didik adalah subjek. Yang kedua, anak didik adalah makhluk yang sedang berkembang. Ketiga, anak didik hidup dalam dunia sendiri. Keempat, anak didik hidup dalam lingkungan tertentu. Yang kelima, anak didik memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Dan yang terakhir, yang keenam adalah anak didik memiliki potensi dan dinamika. Adapun karakteristik anak usia remaja, yang pertama yaitu ada mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuan. Selanjutnya yang keenam yaitu mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga dan memiliki anak. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. Kedelapan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab. Kesembilan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang ke-10, mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Umar Marani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar Marani. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam karakteristik peserta didik atau konseli SMA dan DSMK. Ada yang perlu dipahami tentang macam-macam karakteristik ini, ada meliputi aspek-aspek siswa dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama itu ada aspek fisik.
Dalam aspek fisik, peserta didik atau konseli SMA maupun di SMK berada pada masa remaja media yang telah mencapai kematangan fisik. Di antaranya itu ada perubahan bentuk, yang berikutnya ada perubahan ukuran, yang berikutnya ada perubahan tinggi, itu ada lagi berat badan, dan proporsi muka yang tidak lagi menggambarkan anak-anak. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya fisik khas laki-laki dan perempuan. Perkembangan fisik yang telah sempurna diiringi juga dengan perkembangan psikoseksual. Dengan kematangan organ-organ seksual, mereka menjadi lebih memberikan perhatian terhadap penampilan fisiknya serta mulai tertarik pada lawan jenisnya. Yang berikutnya itu ada aspek kognitif. Pada aspek kognitif, perkembangan pemikiran peserta didik konseli SMA maupun SMK telah mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis yang lebih baik. Pada aspek ini ditunjukkan dengan satu, mereka mampu berpikir menghubungkan sebab dan akibat. Yang kedua, pemahaman terhadap diri serta lingkungan mulai lebih meluas dan mendalam. Yang berikutnya, mereka cenderung berpikir secara ideal sehingga seringkali mengkritisi atau mengkritik maupun menentang pemikiran orang dewasa. Yang berikutnya, sering merasa ragu-ragu sehubungan dengan keterbatasan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Habis itu yang terakhir ada menampakkan egosentrisme berpikir atau tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang berikutnya itu ada aspek sosial. Nah, pada aspek sosial, peserta didik konseli di SMA maupun di SMK mulai tumbuh kemampuan memahami orang lain. Kemampuan ini mendorongnya menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Hubungan-hubungan itu seperti mereka menjalin hubungan pertemanan yang erat dan menciptakan identitas kelompok yang khas. Identitas ini seperti geng-geng misalnya, mereka berkelompok-kelompok. Yang berikutnya ada hubungan kelompok sebaya lebih menguat serta cenderung meninggalkan keluarga. Jadi hubungannya ini lebih kepada teman, jadi dia sangat solid dengan temannya, sangat akur. Jadi terkadang lingkungan keluarganya diabaikannya. Habis itu ditandai dengan berkembangnya sikap konformitas, yaitu cenderung untuk meniru. Jadi di sini karakternya itu cenderung meniru, mengikuti opini, pendapat, nilai atau kebiasaan, kegemaran, hobi atau keinginan orang lain. Biasanya ini dia mengikut temannya. Berikutnya itu sadar dan peka terhadap lawan jenis. Jadi dia sadar bahwa ada keterikatan dengan lawan jenis. Di sini nih ada timbul rasa suka sama suka antara perempuan dan laki-laki. Berikutnya lebih bebas. Biasanya di sini lebih bebas mengekspresikan dirinya. Berikutnya berusaha lepas dari lindungan orang dewasa atau pendidik. Jadi di sini dia mulai berontak dengan orang tuanya biasanya. Habis itu senang pada perkembangan sosial. Jadi dia tren-tren sosial di sini Pak konseli sangat suka mengikutinya, seperti tren-tren yang ada di media sosial, TikTok maupun Instagram maupun YouTube. Senang pada masalah kebebasan diri dan berpetualang. Jadi di sini dia suka juga berpetualang dengan teman-temannya, misalnya pergi-pergi, jalan-jalan. Habis itu sadar untuk berpenampilan dengan baik dan cara berpakaian rapi dan baik. Tidak senang dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kedua orang tuanya. Jadi di sini dia berontak-berontak dengan orang tuanya. Jadi ini sangat wajar karena ini karakteristik peserta didik konseli di SMA dan di SMK. Yang terakhir ini pada aspek sosial itu pandangan
pandangannya terhadap kelompoknya sangat menentukan sikap pribadinya. Jadi pandangan dia dengan kelompoknya itu menentukan sikap-sikap kepribadiannya. Yang berikutnya itu aspek yang keempat adalah aspek emosi. Pada aspek ini peserta didik, konseli di SMA maupun di SMK merupakan kelompok usia remaja yang digambarkan dalam keadaan tidak menentu. Jadi emosinya ini tidak menentu, tidak stabil, dan sering meledak-ledak. Jadi tidak bisa ditebak-tebak kayak gitu. Di sini meningginya emosinya meninggi atau tidak menentu ini, emosinya terjadi karena adanya tekanan-tekanan tuntutan sosial terhadap peran-peran baru selayaknya orang dewasa. Kondisi ini dapat memicu masalah-masalah seperti 1. Kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang, maupun masalah-masalah yang lain. Remaja yang sering mengalami emosi negatif cenderung memiliki prestasi belajar yang rendah. Namun peserta didik konseli mulai belajar mengendalikan emosinya di sini. Jadi di sini ada dua golongan. Ada yang konseli yang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Ada juga yang terbawa emosi negatifnya. Tapi sisi baiknya juga di sini konseli telah mulai belajar mengendalikan emosinya. Pada masa remaja ini juga terjadi pengembangan emosi terhadap lawan jenis. Jadi ketertarikan terhadap lawan jenis ini di sini pada masa ini remaja sangat tinggi. Yang kelima itu adalah aspek moral. Pada aspek moral ini konseli di SMA maupun di SMK mereka sudah mulai mengenal dan menerapkan nilai-nilai moral atau konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, kedisiplinan, penerapan nilai karena penerapan nilai-nilai ini yang diterapkan dalam dirinya bukan lagi karena dorongan orang lain atau perintah orang tua, namun karena keinginan dari hatinya. Hatinya yang merupakan pilihannya. Jadi di sini nilai-nilai ini sudah merupakan pilihan pribadinya, bukan dipengaruhi oleh orang tua maupun orang dewasa lainnya. Peserta didik konseli berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi juga karena psikis seperti rasa senang dengan adanya penerimaan, pengakuan atau penilaian positif dari teman sebaya atau orang lain tentang perbuatannya. Jadi di sini dia senang dengan adanya penerimaan dan pengakuan dari tentang perbuatannya dari orang-orang di sekitarnya. Yang keenam itu ada aspek religius. Pada aspek religius, peserta didik atau konseli di SMA maupun di SMK sudah mulai meyakini agamanya dan melakukan ibadah sesuai aturan agamanya. Jadi penanaman nilai-nilai agama di peserta didik konseli SMA di SMK di sini sangat mudah karena dia sudah mulai menerima adanya akan agama. Dalam kehidupan beragamanya, peserta didik konseli di SMA dan SMK juga sudah melibatkan dirinya ke dalam kegiatan keagamaan yang dianutnya. Dan juga di sini peserta didik konseli sudah mulai dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya. Seperti ada yang taat maupun ada yang tidak taat. Nah, itulah tadi macam-macam karakteristik peserta didik konseli di SMA dan di SMK yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti akan kita diskusikan pada kesempatan yang akan datang. Baiklah, di sini saya akan langsung membaca
membacakan kesimpulan-kesimpulan dari materi yang telah kami kumpulkan tentang perkembangan peserta didik di SMK maupun di SMA maupun di SMK. Yang kesimpulannya adalah karakteristik merupakan bagian dari kepribadian. Karakteristik peserta didik konseli diartikan sebagai ciri-ciri yang melekat pada peserta didik konseli SMA maupun SMK yang bersifat khas dan membedakannya dengan peserta didik konseli atau dengan yang lainnya sebagai kecerdasan, bakat, minat, dan disposisi lainnya. Karakteristik peserta didik konseli SMA yang perlu dipahami meliputi macam-macam karakteristik siswa dalam aspek baik aspek fisik, kognitif, sosial, emosi, moral, maupun religius. Nanti jika teman-teman masih belum paham, kita akan diskusikan ya. Baiklah, mungkin itu saja video dari materi yang kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Saya atas nama Umar Marani mewakili teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.